Ya, kita masuk ke materi selanjutnya yaitu mengenai database trigger. Ini saya ambil dari dosen saya yaitu Wiratmoko Yono, kajian teknik. Trigger adalah blok PLSQL atau prosedur yang berhubungan dengan tabel, view, skema, atau database yang dijalankan secara implisit pada saat terjadi sebuah event. Tipe dari trigger adalah application trigger, diaktifkan pada saat terjadi event yang berhubungan dengan sebuah aplikasi. Database trigger diaktifkan pada saat terjadi event yang berhubungan dengan data. Penggunaan trigger dibuat sesuai dengan keperluan. Ada kalanya trigger perlu dibuat, ada kalanya tidak. Trigger perlu dibuat pada saat membentuk sebuah aksi tertentu, memusatkan operasi global. Trigger tidak perlu dibuat jika fungsionalitas yang diperlukan suatu ada pada Oracle server, duplikat atau sama dengan fungsi trigger yang lain. Prosedur bisa dibuat dalam database, kemudian prosedur tersebut dipanggil pada trigger. Jika penggunaan trigger terlalu berlebihan, maka akan menyebabkan terjadi sifat ketidaktergantungan yang terlalu kompleks sehingga hanya akan mempersulit pemeliharaan dari aplikasi yang benar. Gambar berikut ini menunjukkan ilustrasi dari penggunaan trigger. Insert into employees. Pada gambar tersebut, database trigger checksum memeriksa nilai gaji pada saat satu aplikasi mencoba untuk memasukkan baris baru ke dalam tabel employees. Nilai yang terletak pada jangkauan di luar kategori pekerjaan yang akan diabaikan. Sintak penulisan dari database trigger berisi komponen berikut. Trigger timing untuk tabel before after, untuk view instead of. Trigger event itu insert, update atau delete. Nama tabel yaitu nama tabel atau view yang berhubungan dengan trigger. Tipe trigger baris atau pernyataan. Klausa when untuk kondisi pembatasan. Trigger body bagian prosedur yang dituliskan pada trigger. Komponen trigger ada 6 yaitu trigger timing, trigger event, nama tabel, tipe trigger, klausa when, dan trigger body. Trigger timing adalah waktu kapan trigger diaktifkan. Ada 3 macam trigger timing yaitu before. Trigger dijalankan sebelum DML event pada tabel. After, trigger dijalankan setelah DML pada tabel. Instead of, trigger dijalankan pada sebuah view. Trigger event ada 3 kemungkinan yaitu insert, update, atau delete. Pada saat trigger event update, kita dapat memasukkan daftar kolom untuk mengidentifikasi kolom mana yang berubah untuk mengaktifkan sebuah trigger. Contoh update of salary. Jika tidak ditentukan, maka perubahannya akan berlaku untuk semua kolom pada semua baris. Tipe trigger ada 2 macam yaitu statement trigger dijalankan sekali saja pada saat terjadi sebuah event. Statement trigger juga dijalankan sekali meskipun tidak ada satupun baris yang dipengaruhi oleh event yang terjadi. Row trigger dijalankan pada setiap baris yang dipengaruhi oleh terjadinya sebuah event row. Trigger tidak dijalankan jika event dari trigger tidak berpengaruh pada satu baris pun. Trigger body mendefinisikan tindakan yang perlu dikerjakan pada saat terjadi event yang mengakibatkan sebuah trigger menjadi aktif. Contoh pembuatan trigger. Contoh berikut ini akan mengaktifkan sebuah trigger pada saat sebuah baris tunggal dimanipulasi pada tabel. Misal, diberikan perintah DML untuk menyisipkan baris baru ke dalam tabel sebagai berikut. Insert into department ID, department name, location ID, values 400 dengan nama job yaitu consulting dan 2400. Ilustrasi dari trigger timing untuk event tersebut adalah sebagai berikut. Ini sebelum statement trigger itu ini, lalu before row trigger. After row trigger dimasukkan, maka akan muncul departemen ID 400, nama departemen apa, location ID-nya berapa. Contoh pembuatan trigger. Jika DML statement berlaku untuk lebih dari satu baris yang ada pada tabel, semisal update employee set salary sama dengan salary kali 1.1 where departemen ID sama dengan 30, maka ilustrasinya sebagai berikut. Sebelum statement trigger itu masih berbentuk ini. Setelah trigger row itu ada, maka akan muncul tambahan yang baru. Berikut ini sintak atau cara penulisan untuk pembuatan DML statement trigger. Create or replace trigger, nama triggernya apa, timing, event 1 or event 2 or event 3 on, tabel nama tabelnya apa, ya trigger body. Contohnya, create or replace trigger, nama triggernya secure EMP. Before insert on employees, nama tabelnya employees. Begin if to char, bisa anda lihat sendiri. To char sysdate h24 mi not between 8 and 18 dan raise application error, ini semua data pada tabel. Employees hanya diperbolehkan selama jam kerja.
DML statement trigger. Contoh trigger di atas akan membatasi penyisipan baris baru ke dalam tabel employees. Diperbolehkan hanya pada jam kerja mulai hari Senin sampai Jumat. Jika user menyisipkan baris baru di luar ketentuan tersebut, misal pada hari Sabtu, maka akan tampil pesan kesalahan. Perintah berikut ini akan menguji trigger secure EMP dengan memberikan perintah SQL berikut pada jam di luar jam kerja sebagai berikut. Insert into employee ID, last name, first name, email, hire date, job ID, salary, department. File tersebut akan memberikan pesan sebagai berikut. Error at line 1, you might insert to employees only during business hour. Berarti kita harus bisa memasukkan data ke tabel ini itu pada saat jam kerja. Mengkombinasikan pada trigger event. Beberapa event pada trigger bisa dikombinasikan dalam sebuah trigger dengan menggunakan predikat conditional inserting, updating, dan deleting. Berikut ini akan dibuat trigger yang menggunakan predikat conditional inserting, updating, dan deleting untuk membatasi manipulasi data pada tabel employees hanya diperbolehkan pada setiap jam kerja, mulai hari Senin sampai Jumat. Mengkombinasikan sebagai berikut. Before, insert or update or delete on employees begin. If to charge is date DY set sun or to charge is date H24 not between 08 and 18, then if deleting then apa, lalu else if inserting apa kondisinya apa, kalau updating apa kondisinya, seperti itu. Raw trigger. Berikut ini sintak atau cara penulisan untuk membuat raw trigger. Create or replace trigger. Nama triggernya apa, timing, event 1 or event 2 or event 3, on tabel name, nama tabelnya apa, preferencing old as old, new as new, for each row, when, conditionnya apa, trigger body. Contoh berikut ini akan dibuat raw trigger dengan timing before untuk membatasi operasi DML pada tabel employees hanya diperbolehkan untuk pegawai yang memiliki kode pekerjaan @price dan @vp serta memiliki gaji kurang dari 15.000. Create or replace trigger restrict salary. Nama triggernya yaitu restrict salary. Before, insert or update of salary on tabel apa employees for each row. Pada setiap baris begin. If not, new .job ID in @price @vp. Jika tidak pada job ID dengan ID @price and vp dan salary lebih dari 100.000, dan kita munculkan tulisan cannot earn this amount. Jika kita mencoba memberikan perintah SQL sebagai berikut, maka yang tampilkan pesan kesalahan. Update employees, set salary 15.500 where trustnya sama dengan Russell. Pada row trigger nilai dari kolom sebelum dan sesudah perubahan data dapat dirujuk dengan menggunakan old dan new qualifier. Old dan new hanya digunakan pada row trigger. Old dan new menggunakan prefix. Untuk pernyataan dalam perintah SQL, jika qualifier ini terlibat dalam pembatasan kondisi pada clause when, maka tidak digunakan prefix. Raw triggers akan menurunkan unjuk kerja jika banyak dilakukan update pada tabel yang cukup besar. Contoh trigger berikut menggunakan old dan new qualifier pada raw trigger. Create or replace trigger audit EMP values. Nama triggernya audit EMP values. After, delete or insert or update on employees for each row begin. Insert into yang dimasukkan apa saja, lalu nilainya apa saja n. Untuk memeriksa hasil pembuatan trigger di atas, diberikan perintah SQL sebagai berikut. Insert into employees, employee apa, nilainya apa, lalu kita update. Set salary 2000, name Smith, where employee ID sama dengan 999. Jika benar, maka akan one row created dan satu row updated. Hasil dari perintah SQL tersebut adalah akan disimpan record perubahan pada tabel audit EMP tabel, sehingga hasil dari operasi trigger select username timestamp from audit EMP tabel akan seperti berikut. Untuk membatasi operasi trigger hanya pada baris yang memenuhi kondisi tertentu, maka digunakan klausa when. Berikut ini akan dibuat trigger pada tabel employees yang menghitung komisi yang diterima oleh seorang pegawai pada saat sebuah baris ditambahkan ke dalam tabel employees, atau pada saat dilakukan modifikasi pada gaji pegawai. Create or replace trigger. Nama triggernya yaitu device commission pod. Before, insert update for each row when new ID sama dengan sref. If begin, if inserting, then new commission PCT 0. Jika tidak, PCT is null. Then new commission PCT sama dengan 0. Else new commission old. Pakai new dan old. Pada klausa when, penggunaan old dan new qualifier tidak dengan prefix. Untuk menggunakan new qualifier,
gunakan before raw trigger. Jika timing before pada trigger di atas diganti dengan after, maka akan dapat pesan kesalahan. Create or replace trigger device commission pod. Error at line 1 cannot change new values for this trigger type. Berikut ini perintah umum yang digunakan pada trigger. Untuk mengaktifkan atau menonaktifkan database trigger, digunakan alter trigger, nama triggernya apa, disable atau enable. Untuk mengaktifkan atau mengaktifkan semua trigger, alter table, nama table, disable atau enable all. Untuk melakukan kompilasi ulang sebuah trigger, digunakan perintah alter trigger, nama triggernya apa, compile. Untuk menghapus drop trigger. Catatan, semua trigger yang berlaku pada sebuah tabel akan dihapus pada saat tabel tersebut dihapus dari database. Trigger adalah blok kita masuk ke ringkasan, yaitu trigger adalah blok PLSQL atau prosedur yang berhubungan dengan tabel, view, skema, atau database yang dijalankan secara implisit pada saat terjadi event. Tipe dari trigger adalah application trigger, diaktifkan pada saat terjadi event yang berhubungan dengan sebuah aplikasi, dan database trigger. Trigger dibuat pada saat yang tepat jika diperlukan, yaitu untuk membentuk sebuah aksi tertentu terhadap suatu event yang menggunakan operasi global. Penggunaan trigger yang terlalu berlebihan akan menyebabkan terjadi sifat ketidaktergantungan. Trigger berisi komponen yang trigger timing, trigger event, name label, tipe trigger, clause await, dan trigger body. Beberapa event pada trigger bisa dikombinasikan dalam sebuah trigger dengan menggunakan predikat conditional inserting, updating, dan deleting. Pada raw trigger, nilai dari kolom sebelum dan sesudah perubahan dapat dirujuk dengan old dan new qualifier. Contoh, tabel barang, field ID, bisa Anda lihat sendiri. Ini contohnya, yaitu kita membuat trigger dengan nama tcoba, lalu sebelum insert on barang, declare begin, insert, tanggal komentar, values. Itu soalnya karena buat statement yang melakukan pengecekan terhadap insert data pada tabel barang. Ketika insert data pada tabel barang, maka masukkan data tanggal sekarang pada field tanggal dan komentar, masukkan data field komentar. Timing trigger yang pakai adalah before. Buatlah raw trigger dengan nama tcoba yang melakukan pengecekan terhadap insert data pada tabel barang. Ketika insert barang sama seperti tadi. Ya. Sekian penjelasan saya mengenai database trigger. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.